Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Lilis Ernawati, mengajarnya akuntansi dasar. Ya, sekarang bab 1, pengertian ruang lingkup akuntansi. Pengertian akuntansi, luasnya bidang kegiatan akuntansi mengakibatkan pengertian akuntansi tergantung pandangan mana penekanannya. Salah satunya definisi mengenai akuntansi diberikan Accounting Association yang terjemahannya sebagai berikut. Akuntansi adalah pengukuran penyampaian informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemilik informasi. Sekarang transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode diproses dalam tahapan, yaitu 1. Pengidentifikasian, penentuan dan pengukuran. 2. Pencatatan, recording, yaitu harus adanya pencatatan kejadian-kejadian yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat. 3. Penggolongan, classification, penggolongan yaitu pengelompokan transaksi. 4. Pengiktisaran, summarizing. 5. Penyusunan laporan keuangan, recording, yaitu adanya laporan keuangan. Sekarang B, bidang-bidang akuntansi, yaitu ada 6. 1. Akuntansi keuangan, financial accounting. 2. Akuntansi biaya, cost accounting. 3. Akuntansi perpajakan, tax accounting. 4. Akuntansi anggaran, budgetary accounting. 5. Akuntansi pemeriksaan, auditing. 6. Akuntansi pemerintahan, governmental accounting. Akuntansi keuangan, financial accounting, artinya akuntansi keuangan disebut juga akuntansi umum, general accounting. Kegiatannya adalah transaksi keuangan yang menyangkut harta utang dan modal. Harta adalah aset kekayaan yang dimiliki perusahaan. Harta dapat dibagi dua, yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar yaitu kas, piutang, perlengkapan, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Kas yaitu uang tunai, piutang adalah tagihan, perlengkapan satu kali pakai habis, contohnya yaitu tinta, kertas. Iklan dibayar di muka, sebelum tayang harus membayar dulu baru ditayangkan, itu yang dinamakan iklan dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, yang dinamakan asuransi mengasuransikan anak, misalnya dalam jangka 1 tahun, sebulannya 100.000, berarti itu tiap bulan membayar, berarti asuransi dibayar di muka. Belum bisa ngambil, nanti kalau sudah 1 tahun baru bisa ngambil, itu yang dinamakan asuransi dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, contohnya mau ngontrak rumah 1 tahun dibayar di muka 2 juta misalnya, itu dibayar dulu kepada yang punya rumahnya baru bisa menempati, itu yang dinamakan sewa dibayar di muka. Sekarang harta tetap. Harta tetap yaitu tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, ya, akumulasi penyusutan gedung atau akumulasi penyusutan kendaraan. Tanah, kalau tanah tidak adanya penyusutan, melainkan tanah tambah ke depan tambah mahal. Sekarang misalnya harga per meternya 2 juta, kemungkinan tahun depan tidak mungkin 2 juta, melainkan naik menjadi 5 juta. Itu tidak ada penyusutan kalau tanah. Sedangkan kalau gedung itu ada penyusutannya. Sekarang buat gedung baru itu harganya misalnya 50 juta, tahun depan tidak mungkin 50 juta, melainkan adanya penyusutan, yaitu akumulasi penyusutan gedung. Kedua, peralatan. Peralatan kantor, contohnya mesin laptop.
Laptop beli sekarang misalnya 5 juta, tahun depan tidak mungkin 5 juta, adanya penyusutan, mungkin jadi 3 juta, itu adanya penyusutan laptop. Peralatan itu yang termasuk ke peralatan. Sedangkan kendaraan juga sama, adanya penyusutan. Itu yang termasuk ke harta tetap. Hutang, ada hutang usaha, ada hutang gaji, hutang listrik, hutang telepon. Hutang usaha berarti perusahaan mempunyai hutang, harus membayar. Hutang gaji berarti pekerjanya sudah bekerja tetapi belum dibayar, itu namanya hutang perusahaan. Hutang listrik, perusahaan telah memakai listrik tapi belum membayar. Hutang gaji, hutang telepon berarti pemakaiannya sudah tetapi belum dibayar, itu yang dinamakan hutang. Modal, ada modal usaha, ada modal pribadi. Modal usaha yaitu modal untuk usaha. Modal pribadi, modalnya dikeluarkan oleh pribadinya, itu modal. Itu yang termasuk ke dalam akuntansi keuangan, financial accounting bahasa akuntansinya. Yang nomor 2, akuntansi biaya, cost accounting. Akuntansi biaya yaitu akuntansi yang sasaran kegiatan adalah berhubungan dengan biaya-biaya, yaitu contohnya biaya yang berhubungan dengan produk, itu membutuhkan biaya untuk pembuatan produknya. 3. Akuntansi perpajakan, tax accounting, adalah akuntansi yang kegiatan berhubungan dengan pajak. Contohnya perusahaan harus membayar pajak, yaitu gedungnya harus dibayar pajak, terus mobil juga harus dipajak, dan lain-lain. Akuntansi anggaran, budgetary accounting, adalah akuntansi yang kegiatan berhubungan pengolahan data operasional keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan, anggaran. Jadi di sini dianggarkan untuk 1 tahun itu berapa anggarannya. 5. Akuntansi pemeriksaan, auditing, memeriksa keuangan, adalah akuntansi pemeriksaan adalah akuntansi yang kegiatan berhubungan terhadap catatan-catatan yang kegiatan akuntansi keuangan, yakni laporan keuangan yang dihasilkannya, yaitu memeriksa pembukuan di dalam perusahaan, yaitu tim auditing. 6. Akuntansi pemerintahan, governmental accounting, adalah bidang akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pemeriksaan keuangan negara, atau sering disebut juga dengan istilah administrasi negara. Ini memeriksa dalam pemerintahan, contohnya Bank BJB itu pemerintah, di bawah naungan pemerintah. Bank BRI di bawah naungan pemerintah, itu diperiksa keuangannya. Terus rumah sakit juga, dan lain-lain. Sekarang C, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi. Informasi akuntansi adalah data transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode tertentu yang diikhtisarkan dalam bentuk laporan keuangan. Itu informasi akuntansi. Pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi yaitu pimpinan perusahaan, kedua pemilik perusahaan, ketiga kreditur dan calon kreditur, 4 pemerintah, karyawan. Ya. Sekarang pimpinan perusahaan adalah bukti pertanggungjawaban bagi para pemilik perusahaan atas kepercayaan padanya untuk mengelola perusahaan. Itu pemilik perusahaan. Dalam perusahaan, pimpinan diserahkan kepada bentuk perseroan terbatas PT, maka bagi pemilik perusahaan laporan keuangan. Tuh. Kreditur adalah orang atau badan, misalnya bank, yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Sedangkan calon kreditur, laporan
laporan keuangan atau suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang mengkredit, yaitu untuk memutuskan pemberian kredit atau menentukan jumlah kreditnya. Pemerintah, di mana suatu perusahaan berada. Peran perusahaan yang bersangkutan tujuannya adalah sebagai berikut: penentuan besarnya pajak yang menjadi beban perusahaan, pemerintah. Dan karyawan, yang dinamakan karyawan yaitu perusahaan yang berkepentingan terhadap laporan yang dinamakan karyawan orang yang bekerja di dalam perusahaan. Profesi akuntansi, yang dimaksud dengan ijazah akuntan. Ijazah diberikan oleh suatu universitas negeri atau swasta. Itu yang dinamakan profesi. Yaitu ada profesi guru, dokter, bidan, dan banyak lagi yang lainnya. Sedangkan di akuntansi yaitu dipandang dari sudut pekerjaannya, akuntan dapat digolongkan yaitu akuntan publik atau ekstern, akuntan intern, akuntan pemerintah. Akuntan publik atau ekstern itu memeriksa keuangan dari luar perusahaan, sedangkan akuntan intern yaitu memeriksa dari dalam perusahaan. Sedangkan akuntan pemerintah adalah akuntan yang bertugas bank pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Negara. Ini memeriksa pembukuan di dalam pemerintahan, yaitu bank BJB, bank Jabar, dan rumah sakit dan lain-lain. Sekarang bab 2, yaitu persamaan dasar akuntansi, menyamakan antara kelompok harta, utang, dan modal. Ini pengertian harta, utang, dan modal. Harta adalah aset, bahasa akuntansinya, kekayaan yang dimiliki perusahaan. Harta dapat dibagi dua, yaitu ada harta lancar, ada harta tetap. Harta lancar yaitu kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, terus harta tetap, tanah, gedung, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan atau akumulasi penyusutan peralatan. Itu tadi sudah dibahas di bab 1. Hutang yaitu ada hutang usaha, hutang gaji, hutang listrik, hutang telepon, dan lain-lain. Modal usaha, modal pribadi. Itu yang untuk kepersamaan dasar akuntansi. Sekarang ke soal. Ini rumus untuk persamaan dasar akuntansi, yaitu A adalah harta sama dengan hutang tambah modal. A adalah harta, aset, harta yang dimiliki perusahaan. Hutang perusahaan kepada kreditur. M modal pemilik. Sekarang transaksi 1. Tuan Hilman menyetorkan uang tunai sebagai penanaman modal dalam perusahaan sebesar 10 juta. Karena mau mendirikan perusahaan, dia memasukkan uangnya ke dalam perusahaan, berarti kasnya bertambah, modal bertambah. Ini jawabannya. Kas di posisi harta, transaksi 1 tadi 10 juta dengan ini sama dengan modalnya 10 juta. Turunkan SLD ini saldo 10 juta bagian kas dan sama dengan hutang modal 10 juta, sama kelompok harta 10 juta, kelompok utang dan modal 10 juta. Itu persamaan dasar. Transaksi 2. Hilman Taylor membeli peralatan mesin jahit, ya, mesin obras dan lain-lain dengan perjanjian akan dibayar kemudian dalam 2 kali angsuran. Berarti di sini hutang 5 juta. Jawabannya
Jawabannya peralatan 5 juta bertambah hutangnya bertambah 5 juta. Jadi turunkan SLD-nya 10 juta dan peralatannya 5 juta, hutangnya 5 juta, modalnya 10 juta. Ini kelompok harta, saldo kasnya 10 juta ditambah peralatan 5 juta. Jadi kelompok harta 15 juta. Sekarang hitung. Ini kan ada sama dengan hutang 5 juta, modalnya 10 juta. Jadi 15 juta. Ya, sama. Sekarang transaksi 4. Transaksi 4, dibayar hutang kepada kreditur atas pembelian peralatan sebesar 2.500.000. Kalau dibayar berarti hutangnya berkurang. Oh, maaf. Transaksi 3 dulu ya. Transaksi 3 dulu. Hilman Terong membeli perlengkapan menjahit kancing benang secara tunai sebesar 600.000. Ya, salah, maaf. 600.000 berarti perlengkapan bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. SLD-nya berarti di sini 10 juta dikurangi 600.000. Jadi 9.400.000. Perlengkapannya 600.000. Peralatan 5 juta, hutangnya 5 juta, modalnya 10 juta. Sekarang hitung. Yang kelompok harta SLD saldo 9.400.000 ditambah perlengkapan 600.000 ditambah peralatan 5 juta. Jadi jumlahnya 15 juta. Hutang dan modal 5 juta ditambah 10 juta jadi 15 juta, sama. Seimbang. Sekarang ke transaksi 4, dibayar hutang kepada kreditur atas pembelian peralatan sebesar 2.500.000. Kalau dibayar berarti tadinya kan 5 juta dikurangi 2.500.000 berarti kan berkurang, kasnya berkurang, hutangnya berkurang. Jadi di sini transaksi 4. Yang ini tuh transaksi 4 kudu nama 2.500.000.